Baik, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu ini suatu yang agak penting ya, terkait dengan arsitektur VLSI. Ya, di sini kita akan menjelaskan titik beratnya ya di perancangan sistem VLSI ya. Seperti kita sudah ketahui kemarin, kita dari penahapan yang ada dimulai dengan spesifikasi ya, kemudian kita merancang arsitektur VLSI tersebut. Ya, kinerja dari sebuah chip atau VLSI design ya secara umum diukur melalui 3 faktor utama ya, yaitu ukuran daripada chip, konsumsi daya maupun kecepatan ya. Meskipun ada faktor-faktor lain misalnya programmability, scalability, flexibility dan lain sebagainya. Tapi yang utama ya dari kinerja tersebut adalah 3 poin ini. Ukuran ini akan menentukan harga daripada chip tersebut. Konsumsi daya akan menentukan ya berapa lama dia akan tahan dengan baterai ya, ataupun berapa besar kompleks desain kita ya sehingga konsumsi daya tidak mencapai maksimum. Kecepatan akan menentukan fungsionalitasnya ya, nanti kita ukur dengan kinerja lainnya. Kinerja kecepatan dapat diukur dengan beberapa faktor berikut ya, kecepatan di sini ya, misalnya frekuensi maksimumnya. Jadi sistem kita bekerja di frekuensi berapa, tidak berarti bahwa frekuensi yang lebih cepat itu komputasi akan lebih cepat, tapi pada umumnya seperti itu ya. Karena ada desain dengan frekuensi yang lebih rendah, throughput atau hasilnya yang dihasilkan sama dengan yang frekuensinya tinggi. Nah, itu perbedaannya ada di arsitektur. Kemudian latency, ya nanti akan kita pelajari, throughput dan delay. Nah, ini adalah beberapa kinerja kecepatan yang kita bisa ukur dengan beberapa parameter. Kemudian pertama adalah frekuensi maksimum. Ya, frekuensi maksimum ditentukan oleh critical path ya dalam sebuah rancangan. Critical path itu apa? Ya. Critical path itu adalah jalur dengan jarak atau delay terpanjang dalam rangkaian kombinasional. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini dari titik A ke outputnya ada yang ke Q, ada yang ke Z. Nah itu kalau kita lihat dari A ke Q itu hanya 2 gerbang. Tapi dari A ke Z dia harus melalui 3 gerbang. Otomatis desain ini ya delay terpanjangnya adalah dari A ke Z, dengan asumsi sebenarnya di bagian outputnya itu kita membuat ada flip flop di sini. Jadi maksudnya di sini flip flop, inputnya merupakan output daripada flip flop ya, seperti ini. Kemudian outputnya juga flip flop ya. Jadi waktu dia disampling di sini dengan waktu disampling di sini, nanti akan terlama itu adalah di titik ini ya. Bagian ini akan lebih lama ya, ini adalah yang paling lama ya karena dia harus melewati 3 gerbang. Nah, ini kita sebut dengan critical path. Lama waktunya berapa ya? Misalnya saudara memiliki waktu di sini T delay yang terbesarnya ya, maka T clock-nya harus lebih kecil daripada T delay tersebut. T clock-nya harus lebih besar daripada T delay-nya ya. Di sini ya. Jadi meskipun di sini ada yang cepat, tapi kalau sini ada yang lambat ini yang menjadi masalah ya. Jadi problem buat kita ya. Dia yang menentukan berapa clock speed-nya ya. Jadi T delay itu harus lebih T delay itu harus lebih kecil daripada T clock-nya ya. Karena kalau dia lebih besar, otomatis data tidak akan bisa disampling di outputnya. Ya. Paham ya? Nah, mari kita lanjutkan. Ya, ini bentuknya seperti ini. Jadi ada flip-flop di input, kemudian sini ada critical path.
Ya, sebenarnya yang terlibat di sini tidak hanya delay ada di sini, ada periode waktu juga. Dari mulai data itu disampling, ya, di sini, kemudian dia keluar di output, ini ada waktu yang kita sebut dalam waktu flip-flop itu disebut dengan TCQ biasanya, ya. Jadi itu data mulai disampling sampai keluar output. Ini ada waktunya, ya. Kemudian propagasi dari 3 ini, ya, propagasinya. Jadi ini misalnya data mulai disampling, ya, perlu waktu TCQ, kemudian dia critical path, ya, waktu yang ada di sini. Kemudian di sini ada margin, ya. Jadi dia tidak boleh begitu sampai langsung disampling. Jadi ada yang disebut dengan T setup. Dia harus udah ready sebelumnya, ya. Ready sebelumnya, dan dia juga harus ready sampai clock tersebut setelah disampling tidak boleh langsung berubah. Jadi ada waktu hold time-nya. Ini ada T setup time, T hold time, margin, critical path, dan TCQ. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya T delay tadi itu adalah penjumlahan dari TCQ tambah T critical path tambah T margin tambah T setup. Margin ini sebenarnya berapapun asal dia positif. Ya. Nah, kemudian latensi. Latensi itu apa? Latensi itu adalah waktu data pertama masuk sampai data pertama tersebut keluar dari proses kita output. Ya. Ya. Nah, ini bervariasi. Ya. Contoh di sini adalah 10 clock cycle. Jadi data pertama masuk sampai keluar output. Ya. Ya. Karena ini perlu pemrosesan biasanya. Ada juga yang masuk langsung keluar ke outputnya. Nah, kalau dia lama itu disebut dengan latensi, ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk memproses data diukur dari jarak waktu antara pertama masuk ke input sampai data pertama keluar daripada output, ya. Sebagai contoh begini, kalau saudara memproses, misalnya mengirim gambar gitu ya, mengirim gambar pakai video, ya. Gambarnya sudah saudara kirim, ternyata di output videonya saudara keluarnya beberapa detik kemudian. Nah, itu akan ada latensi. Tapi di sini mungkin latensi pemrosesan dan latensi pengiriman. Ya, itu juga disebut dengan latensi. Nah, ini merupakan suatu faktor penting. Kenapa? Karena kalau bisa saudara bayangkan, kalau saudara berkomunikasi, misalnya handphone saudara punya latensi yang besar, saudara sudah ngomong A, orang yang menerimanya belum menerima kata A tersebut. Sehingga saudara mungkin mengulang-ulang pertanyaan. Kalau saudara beri pertanyaan, kok dia nggak jawab-jawab? Ternyata pertanyaan saudara belum tersampaikan. Tapi ada juga perangkat yang tidak terlalu terpengaruh dengan latensi. Sebagai contoh, TV terestrial. TV mereka mengirimkan, misalnya ada sepak bola di Jerman gitu ya, kemudian dia sudah gol, ternyata ada latensi beberapa detik, ya. Nah, itu tidak pengaruh karena kita komunikasi satu arah, bukan dua arah, ya. Nah, di sini ada contoh, kalau misalnya sistem saudara bekerja di 20 MHz, ya, kemudian latensinya ada output keluar setelah 10 clock, berapa latensinya? Ya, tinggal kita kalikan 10 clock dikali dengan periodenya. Kalau 20 MHz itu kan 10 pangkat 9 dibagi 20, 10 pangkat 6. Atau 1000 dibagi 20, berarti 50 nanosecond. Berarti berapa latensi saudara? 50 nanosecond kali 10, berarti 500 nanosecond. Ya. Nah, ini gambaran daripada latensi, jadi data disampling di sini, ya. Setelah clock ke 10, ke 9, kalau disampling di 0, baru datanya keluar. Jadi ada 10 clock latensi di sini. Ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu. Pak, saya pengen tanya Pak soal latensi itu rata-rata atau minimum maksimum ya Pak? Soalnya kan kayak kita coba
saat ini sama coba beberapa saat kemudian bisa beda gitu kan Pak latensinya atau bakal akan selalu sama Pak? Ya itu tergantung sistemnya kan. Kalau kita menggunakan hardware, biasanya kan konstan ya, latensinya itu. Tapi kalau software, biasanya karena sistemnya kompleks itu berubah-ubah gitu ya. Ya latensi yang dimaksud di sini kalau kondisi seperti itu biasanya orang ukur maksimum. Sama seperti tadi periode critical path. Kita itu pasti beda-beda antar setiap path. Yang kita cek yang maksimumnya gitu ya. Karena kita bisa mengantisipasi kondisi-kondisi maksimum. Ya. Ada pertanyaan lain? Baik, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah throughput. Throughput adalah jumlah output yang dihasilkan per detik atau jumlah input baru yang mulai diproses per detik. Ya. Jadi throughput ini terkait dari berapa output yang bisa sudah hasilkan di dalam satuan waktu, dalam hal ini detik gitu ya. Misalnya sudah mengeluarkan gambar gitu kan, throughputnya gambar bentuknya. Jadi berapa gambar atau berapa frame disebutnya. Sebagai contoh kalau standarnya itu NTSC itu 30 frame per detik ya. Itu adalah throughputnya. Atau kalau framenya itu gambarnya itu beda-beda size-nya, saudara tinggal hitung berapa besar datanya. Misalnya kalau ukuran image-nya misalnya 200 kali 100 pixel, masing-masing pixel 1 byte gitu kan. 200 kali 100 20.000 byte per detik gitu ya. Nah, ini contoh daripada throughput ya. Kemudian performance ya, itu sama dengan throughput ya, atau latensi ya. Sebagai contoh di sini sebuah sistem bekerja dengan frekuensi 20 MHz, berarti periode yang tadi sama 56 second. Setiap 5 clock ya, data input baru sebesar 1 byte masuk ke dalam sistem ya. Jadi setiap 5 clock itu ada 1 byte data ya, maka throughputnya adalah 1 per waktunya ya. 1 per waktunya dikali dengan jumlah datanya. Jadi berarti 4 megabyte per detik ya. Nah, ini contoh untuk throughput ya. Nah, biasanya kita bisa menghitung throughput input atau throughput output dan biasanya sama gitu ya. Meskipun ada kondisi lain yang mungkin dia kalau ada terjadi oversampling atau downsampling, dia akan berbeda. Tapi biasanya sama kalau data masuk 10, gitu ya. Misalnya sudah proses gambar nih, detik 10 gambar masuk, yang sudah diproses 10 gambar keluar dalam 1 detik. Ya. Kalau yang terjadi nanti misalnya yang masuk itu adalah 20 gambar, yang keluarnya 10, pasti akan terjadi penumpukan 10. Ya. Nah, ini nggak mungkin karena dalam waktu 1 menit saja itu berapa detik gitu ya. 60 detik misalnya, 60 kali 10 dan 600 gambar yang tidak terproses. Nah, ini bermasalah ya. Makanya biasanya input sama dengan output. Kecuali adanya downsampling. Misalnya 10 gambar masuk, dari gambar ini misalnya dirata-ratakan dari 10 yang keluar cuma 1. Yang lainnya dibuang. Nah, ini kita sebut dengan downsampling. Nah, kalau dalam downsampling ini bisa jadi throughput input dengan throughput output akan berbeda sesuai dengan downsampling. Atau upsampling. Misalnya dari 10 gambar dibuat menjadi 30 gambar. Gambar sisanya dari mana? Misalnya dia melakukan proses prediksi misalnya. Ya. Nah, ini terjadi oversampling. Ya. 3 kali oversampling. Nah, ini contoh throughput ya. Jadi kalau di sini kita lihat dari clock 0 sampai clock keempat atau 5 clock cycle itu 1 data yang diproses. Dan datanya 1 byte. Nanti dari 4 sampai 9 1 data lagi. Nah, makanya outputnya adalah
1 byte data per 5 clock cycle. Ya. Ini untuk output, throughput. Ada pertanyaan di sini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Tadi kan untuk latensi itu hanya melihat waktu saja, sedangkan buat throughput ada faktor besar byte-nya. Tapi pas di ini juga dia di performa ditulisnya throughput sama dengan 1 per latensi. Jadi apa sebenarnya latensi juga melihat byte atau bagaimana ya, Pak? Ya. Ya. Latensi sebenarnya hanya waktu saja. Jadi ini dalam kondisi kondisi tertentu gitu ya. Throughput sama dengan latensi. Ini maaf, ini kayak kelihatannya ada kesalahan di sini. Ya, latensi ini tidak selalu sama ya dengan saya salah ini. Throughputnya bisa 1 data per detik gitu ya, tapi latensinya bisa 5 detik. Ya, ini saya ada kesalahan. Ini dalam kondisi tertentu throughput itu sama dengan 1 per latensi. Sebenarnya ini bukan menyatakan bersamaan sih sebenarnya. Ini hanya menyatakan dia berbanding terbalik saja gitu ya. Ya berbeda, latensi dengan throughput itu berbeda. Ya. Baik Pak. Saya koreksi. Ya, ini saya koreksi nih. Jadi bisa saja latensinya 100 clock cycle, tapi throughputnya 1 clock. Jadi setelah dia 100 clock cycle, nanti outputnya keluar setiap clock gitu ya. Itu bisa ya. Ini sebenarnya saya mau buat ini tuh untuk berbanding terbalik aja sih sebenarnya. Oke, berikutnya adalah delay ya. Ya, delay itu adalah satu kecepatan yang didefinisikan sebagai total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu proses fungsi. Ya. Delay ini untuk melakukan fungsi keseluruhannya. Ya. Nah, mungkin agak mirip dengan latensi, tapi ini kita melihatnya sebagai satu proses gitu ya. Satu proses itu berapa clock cycle. Ya. Nah, yang terpenting dari sini adalah biasanya keinginan kita dalam merancang arsitektur itu adalah mengurangi delay ini, yaitu mengurangi jumlah clock cycle yang kita butuhkan untuk memproses suatu proses, mengurangi clock cycle untuk melakukan satu proses, ya. Atau juga kita mengurangi periode clock atau meningkatkan frekuensinya sehingga delay itu makin pendek. Saya sudah memproses suatu data, ya, perkalian matriks misalnya. Saudara perlu 10 clock cycle. Nah, arsitektur saudara bagaimana caranya? Tidak 10 clock cycle, ya, menjadi 5 clock cycle. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita pelajari di arsitektur ini. Itu satu, untuk mengurangi delay ini. Yang kedua adalah mengurangi periode clock. Kalau misalnya tadi 10 clock cycle, saudara bekerja di frekuensi misalnya 100 MHz, ya, berarti kan saudara periode 100 MHz itu kan 10 nanosecond periodenya. Kalau 100 clock cycle berarti 10 nanosecond kali 100, 1000 nanosecond atau 1 microsecond sudah mengerjakan satu fungsi. Nah, dengan satu arsitektur, misalnya saudara menjadi 50 clock cycle, otomatis saudara bisa mengurangi setengah waktunya. Ya, itu satu. Jadi delay-nya menjadi setengah. Cara kedua adalah kita meningkatkan, misalnya dari 100 MHz, saudara jadikan
frekuensinya 1000 MHz atau 1 GHz. Jadi 1 GHz itu kan 1 nanosecond. Kalau 100 clock cycle berarti saudara hanya 100 nanosecond. Ya. Kalau tadi berapa tadi? 1000 nanosecond, sekarang 100 nanosecond. Lebih cepat, 10 kali lipat. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana mengurangi periode clock cycle itu bagaimana caranya? Bukan ya. Critical Tadi path saya sudah jelaskan. Nah, iya, betul. Ya. Critical path-nya yang dikurangi. Jadi kalau tadi critical path-nya misalnya untuk tadi 100 MHz, kita kecilkan ini menjadi lebih pendek, ya, menjadi 1 nanosecond. Dari 10 nanosecond menjadi 1 nanosecond. Ya. Jadi untuk meningkatkan frekuensi atau menurunkan periode, kita harus menurunkan critical path-nya. Nah, kalau tadi yang satu lagi adalah kita dengan mengurangi clock cycle-nya. Ada bayangan nggak, saudara? Bagaimana kalau yang pertama, kayak yang sini tadi, bagaimana kita mengurangi clock cycle processing? Bagaimana kita mengurangi clock cycle sebuah processing? Ada ide gimana caranya? Satu cycle-nya mungkin diperpanjang waktunya, Pak. Itu meningkatkan periode. Meningkatkan periode, nanti yang ke bawah mengefek frekuensinya makin lambat. Ya. Kalau komputer saudara ingin cepat, saudara akan beli komputer yang apa? Frekuensi, Pak. Frekuensi satu kan, saudara misalnya ada yang 2 GHz, ada yang 2,4 misalnya. Berarti kalau saudara mau kencang, saudara beli yang 2,4 kan? Nah, frekuensi yang lebih tinggi itu adalah yang kedua sebenarnya, yang mengurangi periode clock. Itu ada artinya saudara membeli frekuensi yang lebih tinggi. Pertanyaan kedua, mengurangi jumlah clock cycle rancangan. Nah, ini sebenarnya komputer yang seperti apa yang sudah beli? Yang core banyak, Pak, ya. Jadi multitasking ya. Dibagi-bagi. Ya, core lebih banyak gitu ya. Jadi kalau saudara memiliki misalnya ada 2 task gitu ya. Ada 2 pekerjaan. Kalau saudara kerjakan dengan 1 core, dia akan sekuensial kan. Kerjaan yang 1, kerjaan berikutnya. Sehingga misalnya kalau yang 1 clock, yang 2 jadi 2 clock. Kalau saya punya dual core, kan bisa dilakukan paralel. Saat yang pertama kasih ke prosesor A, yang kedua prosesor B. Ya. Jadi totalnya dalam 1 clock cycle saya dapat 2 pekerjaan. Itu adalah ini yang di atas, mengurangi jumlah clock cycle rancangan. Ya, jadi ada 2 cara. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, ini saya koreksi sedikit. Ya, yang selanjutnya yaitu terkait dengan hukumnya seperti ini pada umumnya. Ya, kalau saudara melakukan perubahan di desain, kita akan menemukan efek seperti ini. Ya, yaitu namanya rancangan itu sifatnya adalah kalau delay-nya makin kecil, artinya makin cepat, itu areanya makin besar. Contohnya gimana? Tadi saudara bilang untuk mempercepat itu kita pakai dual core, Pak, atau quad core, Pak, atau octa core gitu ya. Nanti otomatis delay-nya makin pendek kan, makin kecil kan, atau throughput-nya makin tinggi ya. Tapi areanya makin besar karena yang dual core otomatis size daripada chipnya 2 kali. Ya. Kemudian yang 8 core
itu size-nya makin besar. Jadi ini sebenarnya trade off. Jadi desain itu, kalau saudara pengen kenceng, itu pada umumnya areanya makin besar. Ya. Areanya makin besar. Nah, biasanya orang berlomba bagaimana areanya tidak makin besar, sedikit saja besarnya, tapi dia makin kencang. Nah, itu tantangan bagi saudara dalam mendesain chip. Ya. Nah, cuma kalau jadi dia nanti akan berada di titik sini. Ini kita sebut dengan optimumnya. Ya, jadi kalau dia di sini, ukurannya segini, ini adalah kecepatan paling tinggi. Ini kalau dia di sini, areanya ini kecepatan paling tinggi, kalau sini ini paling tinggi. Pak, Suatu saat, mohon maaf, pointernya tidak terlihat. ya kalau dia di sini, ya ini adalah kecepatan paling tingginya dengan ukuran sini. Kalau di sini, berarti ini paling cepatnya dan areanya segini. Nah, namun namanya orang, ya desain itu kan berbeda-beda. Ada orang, misalnya yang titik merah ini, kecepatannya segini, tapi ukurannya sama dengan yang hitam ini. Antara dua desain ini apa perbedaannya? Delay-nya Pak ya. Delay-nya kan, berarti ukurannya sama, tapi delay-nya nggak sama gitu. Berarti bagusan yang mana? Yang hitam Pak, yang di garis. Ya. Nah, begitu juga yang lainnya, misalnya yang merah ini dengan hitam yang ini. Ukurannya hampir sama, tetapi yang hitam ini dengan ukuran yang sama dia lebih cepat. Ya, atau delay lebih kecil. Ya. Artinya yang merah ini kita sebut suboptimal, dia tidak optimal, ya. Nah, ini kalau desainnya nggak bagus, maka itu adalah desain-desain yang merah-merah di sini. Desain yang terbaik adalah desain yang berada di titik garis hitam ini. Ya. Paham ya? Jadi nanti saudara kalau mendesain, diusahakan dia yang paling optimum, yaitu berada di titik hitam ini. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau begitu desain yang terbaik itu yang mana? Ya. Dari semua titik ini, desain terbaik itu yang mana? Frekuensinya berapa, Pak? Gitu ya. Kalau saya mau mendesain nih, Pak, saya mau mulai desain. Kira-kira saya target itu frekuensi berapa, Pak? 10 MHz kah atau 100 MHz, Pak? Terus size-nya berapa, Pak? Ya. Terus desain saya yang mana? Jadi untuk sebuah desain yang sama, itu kemungkinannya itu ada berbagai jenis implementasi. Ya. Nah, untuk menentukan desain yang paling optimum, dia bekerja di frekuensi mana, size-nya berapa, itu perlu ditentukan di spesifikasi, ya, tahapan awal spesifikasi. Ya. Di spesifikasi kemarin saya sudah sebutkan bahwa kita harus menentukan budget area-nya sebagai contoh. Misalnya saya akan mendesain produk saya dengan ukuran 1 mm kali 1 mm. Dengan adanya ukuran ini, kita sebut ukuran itu sebagai area constraint. Seperti ini adalah area constraint. Kita tarik garis. Misalnya ini 1 mm kali 1 mm. Berarti dengan adanya garis ini, ya, kecepatan maksimum yang bisa kita capai adalah yang ini. Ya. Kalaulah ada desain di sini, yang sini sebenarnya. Tapi kan desain itu sekarang nggak continue besarnya, ya. Ya. Nah, inilah kecepatan maksimum. Jadi berarti saudara harus mendesain dengan target spesifikasi yang ada di sini. Ya. Dari adanya area, saudara bisa tahu berapa frekuensi maksimumnya. Nah, sebenarnya constraint sendiri juga bisa berasal dari frekuensi. Misalnya frekuensinya harus
100 MHz misalnya. Itu ada di sini 100 MHz. Berarti desain yang boleh areanya ya yang mana? Kalau kita tadi di area constraint ini ya, berarti kita akan berusaha ke sini speednya maksimum. Ya. Kalau kita ada constraint vertikal, ya, frekuensinya harus segini. Masalah area, kalau tidak ada constraint, ya area bisa ke sini. Kalau makin ke sini, makin bagus speednya daripada spek. Tapi kalau cukup di sini, berarti areanya maksimum. Ya. Bisa dibayangkan ya? Saya nggak mau buat gambar, tapi harapan saya saudara paham. Ada pertanyaan di sini? Pak, itu kalau saya buat tahu datanya biasanya hasil prediksi atau riset atau data gimana Pak? Kayak misalnya kita tahu itu apa sih garis itu kayak imajiner aja atau ada datanya gitu Pak? Ya memang ini setelah implementasi sih sebenarnya nanti baru tahu ya. Tapi tidak perlu implementasi keseluruhan gitu loh. Jadi pertanyaan misalnya gini, kalau saudara buat satu core, misalnya setengah mili kali 1 mili, berarti kalau budget saudara 1 mili kali 1 mili, kemungkinan saudara hanya bisa 2 core, nggak bisa 4 core. Jadi ini memang tidak di awal sekali ya, tapi di pertengahan lah kira-kira dari proses desain. Ya. Jadi bisa jadi saudara mendesain itu awalnya semua blok sudah saudara desain. Tapi blok itu belum tentu jadi produk akhir. Bisa jadi nanti yang desain yang saudara buat itu baru single core. Sementara kalau melihat dari grafiknya bisa jadi 2 core memungkinkan gitu ya. Baik gitu ya. Ya Pak, makasih Pak ya. Kita coba dulu sebentar ya. Bisa juga ini sebenarnya kita anggap begini. Saudara sudah tahu kalau desain saudara itu misalnya terdiri atas multiplier dan adder. Dan saudara sudah dapat informasi kalau multiplier itu size-nya segini, adder size segini. Dari situ saudara bisa hitung, oh kalau begitu kira-kira nanti constraint area saya sekian. Dan saya maksimum menggunakan adder berapa, multiplier berapa. Ya. Oke, kita ambil contoh arsitektur paralel yang gampang dulu. Ya. Arsitektur paralel berfungsi untuk melakukan beberapa komputasi secara bersamaan pada periode clock yang sama. Ya. Kemudian throughput yang dihasilkan akan meningkat sebanding dengan jumlah level paralelnya. Ya. Hal ini dapat terjadi dengan replikasi modul perangkat keras sehingga input rate dapat meningkat. Nah, ini contoh arsitektur paralel. Ya. Dengan arsitektur paralel, throughput kita bisa meningkat atau delay-nya makin kecil. Ya. Dan bagaimana caranya? Kita tinggal menduplikasinya. Kayak kita pakai 1 core jadi 2 core kan kita duplikasi. Ya. Contoh begini. Yang anggap ada flip-flop di depan ya. Ini ada flip-flop di depan ya. Yang lain juga begitu. Kalau sudah melakukan fungsi ini, yaitu YK sama dengan AK tambah BK tambah XK. Ini ada 2 kali multiplikasi. Kalau di sini, ya, saudara menjumlahkan 3 data dalam 1 clock. Ya. Kenapa saya sebut 1 clock? Karena saya tidak menggambarkan flip-flopnya, meskipun sebenarnya sini ada flip-flop gitu ya. Anggap aja di sini ada flip-flop, sini ada flip-flop. Jadi saudara menjumlahkan 3 data dalam 1 clock cycle. Saya ingin saudara menjumlahkan 6 data dalam 1 clock cycle. Bagaimana caranya? Saudara copy desain ini jadi 2. Ini core pertama, ini core kedua. Jadi ini core pertama, ini core kedua. Ya.
Dan di sini kita lakukan untuk data yang genap, misalnya data masuknya 0, 2, 4. Yang ganjil dilakukan oleh core yang kedua. 1, 3. Ya. Jadi di sini akan keluar output. Kalau di sini 1 output per detik. Kalau di sini 2 output per detik. Berarti throughputnya naik berapa? Throughputnya naik berapa? Jadi 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat. Ya. Kalau saya ingin throughputnya 3 kali lipat, bagaimana caranya? Kalau saya ingin 3 kali lipat, bagaimana caranya? Replikasi sekali lagi, Pak. Replikasi sekali lagi. Indeksnya jadi berapa? Jadi 1/3 ya, jadi kelipatan 3 gitu, Pak. Berarti 3K, yang satu 3K plus 1, yang satu lagi 3K plus berapa? 3, enggak. Plus 2 ya? Iya. Nah, oke. Jadi cuma ada perbedaan kalau yang ini datanya masuknya 1, 2, 3 gitu ya. Kalau di sini masuknya blok. Data 1, data 2 datang bersamaan. Nah, bagaimana kita supaya data itu datang bersamaan? Kita harus membuat rangkaian serial to paralel. Kalau yang ini kan masuknya SISO, single input, single output. Kalau di sini parallel input, parallel output. Sehingga kalau data originalnya itu adalah serial, harus kita ubah menjadi paralel. Pertanyaan saya, kalau yang di sini misalnya datanya masuk dengan frekuensi sampling 10 MHz, kalau di sini datanya masuk dengan frekuensi sampling berapa yang serialnya? Berapa? Ini kan masuk nih X0, X1, X2, X3 gitu. Kalau ini dia masuk itu dengan periode sampling 10 MHz. Kalau di sini antara X0, X1, X2, X3-nya berapa samplingnya? Frekuensinya. Sampling frekuensinya berapa? 3 kalinya, Pak. Iya, 3 kali lipat ya kan? Iya. Jadi 30 MHz kan? Ya. Jadi sini sampling inputnya 10 MHz, sini 30 MHz. Jadi dia harus ada serial to paralel, paralel to serial. Nah, tadi kalau tadi saya sebutkan setelah di paralel ini paralelnya 4 ya. Berarti frekuensi inputnya jadi 40 MHz kan? Di sini keluarnya juga 40 MHz. Pertanyaan saya, dia melakukan komputasi di sini. Frekuensi komputasi yang di sini berapa? Frekuensi clock komputasinya. 10 MHz, Pak. Iya, betul. Tetap 10 MHz ya. Jadi yang meningkat tuh hanya frekuensi input dan frekuensi output. Itu yang perlu saudara ingat. Ya. Jadi dia serial inputnya 40 MHz, kemudian kita bisa membuat paralel itu cukup dengan membuat shift register. Ya, jadi setiap masuk 4, keluar 1. Nah, hanya waktu keluar ini periodenya cukup periode 10 MHz. Begitu juga output. Dia masuk ke sini cepat sekali. Dia mengisi register ini dalam waktu 40 MHz. Tapi dia nge-shift, masuknya 10 MHz. Dia di-shift dengan 40 MHz. Ya. Jadi ini rangkaian yang diperlukan. Nah, pertanyaan saya kembali ke sini. Secara ukuran, misalnya tadi desain kita di sini. Ya.
Kemudian kita kali, misalnya kita buat jadi 4 paralel. Berarti areanya semakin apa? Kira-kira di sini kan areanya makin besar 4 kali dan speednya makin kencang 4 kali. Ya kan? Berarti dia pindah ke sini. Karena kita mengaplikasikan paralel. Ya. Paham gambar ini dari mana? Ya. Jadi paralel itu adalah memperluas desain, tetapi juga bisa mempercepat throughput. Ya. Paham ya? Saya tidak menjelaskan detail tentang paralel, tapi secara kasar sudah saya tunjukkan. Kalau mau detail nanti S2 dengan saya, ada banyak metode untuk paralel. Tapi yang sederhana kita tinggal mengcopy saja, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Baik, tetapi satu hal lagi, frekuensi paralel itu tetap. Itu menguntungkan atau merugikan frekuensinya tetap itu? Pertanyaan saya. Tadi frekuensi tetap berapa tadi? Di contoh yang ini. Frekuensinya tetap 10 MHz kan? Ini sesuatu yang merugikan atau yang menguntungkan? Ada yang bisa jawab? Menguntungkan bukan Pak? Jadi nggak ada masalah frekuensi clock kurang sinkron kayak gitu kan, kalau berubah-berubah takutnya jadi nggak sinkron. Menguntungnya udah betul, tapi alasannya salah. Ya. Alasannya itu adalah di masalah power. Power itu sebanding dengan apa? Frekuensi, Pak. Iya, C VDD kali VDD kuadrat kali F ya. Susah nulis. VDD kuadrat kali F. Ini makin tinggi frekuensi, ya itu konsumsi daya makin besar. Nah, di parallel processing, ya frekuensi itu tidak meningkat, meskipun throughputnya meningkat. Nah, ini canggih. Berarti metode parallel processing cocok untuk apa? Cocok untuk apa? Desain yang apa? Desain yang low power. Ya, jadi dia cocok untuk desain yang low power. Nah, kenapa juga bisa begitu? Saya sebutkan begini. Ini throughputnya meningkat 4 kali lipat kan? Betul nggak? Iya, Pak. Apa yang terjadi kalau saya tidak menginginkan frekuensinya 40 MHz? Saya ingin, bukan frekuensinya, saya ingin throughputnya tetap 10 MHz. Apa yang terjadi dalam sistem ini? Saya lakukan paralel kali. Ya. Apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi kalau sistem ini inputnya saya fix kayak asalnya 10 MHz? Apa yang terjadi? Datanya ada yang ini Pak, ada yang tidak, maksudnya tidak, datanya tidak lengkap atau tidak itu Pak? Bukan. Kalau ini 10 MHz, berarti frekuensi di sini jadi berapa? Oh iya, naik, maksudnya harus ditingkatin. Oh, maksud Bapak, jika diinginkan tetap 10 MHz, apa yang harus diubah gitu Pak? Iya, apa yang berubah? Ya, jadi berarti frekuensi harus lebih tinggi kan jadi? Lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau dia 40 kan di sini 10 seperempatnya.
Kalau ini 10, di sini berapa? 2,5. 2,5 kan. Jadi frekuensi pemrosesannya menjadi 2,5. Efeknya apa? Lebih lambat. Enggak, lebih lambat. Outputnya kan tetap 10. Oh iya. Ya maaf Pak. Konsumsi dayanya jadi lebih kecil mungkin. Iya, konsumsi daya bisa jadi 1/4 kali ya. Ya. Jadi yang saudara lihat misalnya handphone Samsung ternyata baterainya bisa 2 kali lipat. Bisa jadi karena komputasinya dibikin paralel sehingga dia bisa bekerja di frekuensi yang lebih rendah. Ya, ini satu teknik. Ya. Oke, jadi di sini parallel processing itu bisa untuk meningkatkan throughput atau sebaliknya bisa untuk throughputnya tetap tapi konsumsi daya makin rendah. Ya, itu kesimpulannya. Baik, saya kira untuk hari ini cukup sekian dulu gitu ya. Ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak, yang duluan aja. Ya silakan. Silakan ada pertanyaan. Oke. Iya, saya mau tanya Pak, yang PR yang buat nanti ini Pak, kan ada beberapa pertanyaan yang menurut saya masih kurang tahu maksudnya gimana gitu Pak. Pertanyaan yang nomor 2 sama nomor 2 mungkin Pak. Pertanyaannya bunyinya kayak berikut Pak. Apa yang dimaksud spesifikasi yang dapat dieksekusi? Maksudnya itu apa ya Pak ya? Di kuliah saya kan udah diajarkan ya, bahwa spesifikasi itu apa, ya, dan idealnya seperti apa, ya kan? Coba dibaca deh PPT saya atau kuliah saya. Oke lah. Jadi intinya spesifikasi itu, ini saya bocorin jadinya. Spesifikasi itu tidak hanya dalam bentuk teks. Kalau saudara baca chip gitu ya, yang disebut spesifikasi konsumsi daya berapa, ini apa-apa gitu. Tidak hanya seperti itu. Bisa jadi spesifikasi itu dalam bentuk kode MATLAB. Ya. Kode MATLAB. Nah, apa fungsi kode MATLAB? Kode MATLAB kan bisa diekspresi. Apa fungsi kode MATLAB di sini? Ya. Nah, itu saya minta saudara untuk menjelaskan. Ya. Oke. Oke, Saya coba berikutnya. cari lagi. Berikutnya. Ada di nomor berapa lagi kamu tanya? Cukup itu aja. Nggak ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.